Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya bahagia sekali ketika hari-hari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika hari-hari kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah yang ringan, yang mudah, tapi mendapatkan pahala dan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Kenapa ketika membaca Al-Qur'an itu pahalanya begitu besar? Rasul mengatakan bahwa setiap satu huruf dari Al-Qur'an Allah membalasnya dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala. Nah, kalau kita hitung-hitung, ternyata ketika kita membaca Al-Fatihah lebih kurang ada 163 huruf. Setiap hari selesai sholat kita membaca Al-Fatihah sekali saja. Kita sering mendengar imam ketika kita lagi selesai sholat membacakan Al-Fatihah, lalu kita membaca Al-Fatihah sama-sama. 163 huruf kali 10 berarti ada 1630 kebaikan. Ada 1630 pahala yang Allah sediakan untuk kita. Satu kali. Kalau ada 5 waktu, berarti ada 5 kali kita membaca Al-Fatihah. 1630 kali 5. Itu lebih kurang sekitar 6.000 atau 7.000 pahala yang sudah Allah berikan kepada kita. Bisa dibayangkan kalau dalam satu hari saja kita tidak membaca yang lain, hanya membaca Al-Fatihah saja, maka kita sudah mendapatkan 7.000 pahala. Bayangkan kalau satu bulan, berarti 7.000 dikali 30. Berarti kita sudah mendapatkan 210.000 pahala. Apa yang ingin saya katakan? Ringan yang kita baca, hanya Al-Fatihah, tapi pahala yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Kalau kita membaca Al-Quran satu hari satu halaman saja, satu halaman itu lebih kurang ada 15 sampai 20 baris. Kita bilanglah 15 baris. Satu baris itu ada 30 sampai 40 huruf. Kita bilangnya 30 huruf saja. 15 kali 30 berarti ada 450. 450 huruf. Satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Berarti ada 4.500 pahala yang Allah sediakan untuk kita. Satu hari satu halaman kita baca Al-Quran. Kita tidak muluk-muluk. Satu hari satu halaman saja. Berarti ada 4.500 pahala yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau satu bulan, makanya beruntunglah orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Satu hari satu juz, one day one juz. Kalau sekali khatam, berarti ada kata Imam Syafi'i 1.702.000 huruf kali 10, Masya Allah, 17 juta. Allah sediakan pahala untuk kita dalam satu bulan. Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita dalam satu tahun? Mudah, ringan, tidak butuh biaya besar, tidak butuh menyediakan waktu berjam-jam, tapi kita sudah diberikan pahala yang begitu besar. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan kita, ternyata Allah menurunkan Al-Quran itu salah satunya adalah sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan dari Al-Quran adalah sesuatu yang untuk bisa menyembuhkan. Kata-kata asyifa ini memiliki dua makna. Yang pertama, obat untuk penyakit hati kita, marah kita, gelisah kita, ketakutan kita, kepanikan kita, stres kita. Obatnya adalah Al-Quran. Yang kedua, asyifa ini adalah apa? Obat untuk sebuah penyakit yang belum ada obatnya atau belum ditemukan obatnya. Hari ini COVID-19 belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, belum ditemukan apa itu penangkalnya. Nah, ternyata Al-Quran adalah satu-satunya obat yang paling bagus. Makanya berbahagialah orang-orang yang baca Al-Quran. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang Dr. Al-Qadi, beliau mengatakan ternyata ketika kita membaca Al-Quran, maka tubuh kita melakukan getaran. Nah, ketika kita melakukan getaran tadi ini, ternyata tubuh kita meresponnya dengan mengaktifkan sel-sel baik. Dan bisa sel-sel baik ini akan bisa mematikan sel-sel jahat. Apa itu sel jahat? Virus itu sel jahat, kanker itu sel jahat. Tanpa kita sadari, ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tubuh kita meresponnya, mengaktifkan sel-sel baik. Dan tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, ternyata sel-sel baik ini bisa menghalangi semua sel-sel jahat untuk masuk ke dalam tubuh kita.
Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit-penyakit, baik penyakit dunia ataupun penyakit-penyakit lainnya, baik penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun penyakit-penyakit yang ringan. Kita tidak pernah tahu apa itu penyakitnya, kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya, tapi ternyata Allah sudah memberikan. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai zikir kita. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman hati mereka tenang karena mereka berzikir dengan Allah. Orang yang marah 5 menit ternyata bisa melemahkan imunitas tubuhnya selama 6 jam. Orang yang takut, stres, gelisah, depresi, itu ternyata bisa mematikan imunitas tubuhnya selama 1 harian. Kalau marah melemahkan imunitas tubuh, ternyata stres bisa membuat imunitas tubuh kita mati. Hari ini yang dibutuhkan adalah imunitas tubuh kita. Virus yang datang itu akan dilawan oleh imunitas tubuh kita. Nah, kalau kita stres, kita takut, kita gelisah, membuat imunitas tubuh kita mati, lalu apa yang akan bisa menangkal penyakit-penyakit tadi untuk bisa datang ke tubuh kita? Apa yang akan bisa membuat tubuh kita meresponnya dengan mengaktifkan sel-sel baik sehingga itu menjadi obat untuk semua penyakit-penyakit kita? Dan yang luar biasanya, ternyata orang yang iri, dengki, dendam itu mematikan imunitas tubuhnya selama-lamanya. Makanya dendam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, merusak semuanya. Orang yang iri ini, kata Rasulullah, ibarat api yang membakar kayu. Tidak tersisa apapun. Ketika kita iri dengan seorang, maka semua kebaikan-kebaikan kita tidak akan tersisa. Yang tersisa adalah dosa-dosa kita, karena semua kebaikan kita sudah diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita irikan tadi. Orang yang iri tadi ini pasti akan mencari kesalahan orang lain. Ibaratnya, mata kita ini ada 2. Ada mata lalat, ada mata lebah. Mata lebah yang ditengok yang baik-baik, sedangkan mata lalat yang ditengok adalah yang jelek-jelek, yang busuk-busuk. Nah, kalau mata kita mata lalat, yang kita lihat dari saudara kita pasti adalah kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau mata kita mata lebah, yang kita lihat dari orang itu adalah kebaikan-kebaikannya dan semua yang bermanfaat dari dirinya. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana caranya imunitas tubuh kita tidak hilang, bagaimana caranya imunitas tubuh kita tidak mati. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, membuat hati kita semakin tenang. Ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tubuh kita mengaktifkan sel-sel baik dan akan bisa mematikan sel-sel jahat. Ketika kita membaca Al-Quran, ternyata hati kita menjadi tenang, yang itu justru menjadi obat yang terbaik. Hari ini berapa banyak orang yang sedih karena mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Tapi ternyata ketika orang-orang yang hatinya tenang, dia akan bisa melihatnya dari sisi positif, bukan sisi yang negatif. Berapa banyak hari ini kita mengeluh karena begitu banyaknya ujian yang datang. Ternyata orang-orang yang hatinya tenang, dia bisa bersyukur. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan 2 kali Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, banyaknya orang yang mati karena virus ini. Ternyata kita lihat yang sembuh juga cukup banyak. Bukan berarti kita meremehkan orang yang meninggal dunia. Siapapun kita bisa meninggal dunia karena penyakit. Tapi tolong diingat, bukan penyakit yang membuat kita meninggal dunia, tapi ketentuan Allah yang membuat kita mati. Corona ini bisa menyebabkan kematian, tapi orang mati bukan karena corona. Sakit jantung bisa menyebabkan kematian, tapi orang mati bukan karena sakit jantung. Bahkan dikatakan merokok membunuh. Merokok bisa membuat orang mati, tapi orang mati bukan karena merokok. Tapi itu semua terjadi karena memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar, baik dunia kita maupun akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.